Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak RA Syuhada yang Bu Guru sayangi, pada kesempatan kali ini Bu Vini akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah dari keturunan suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Abdullah adalah seorang pedagang. Suatu ketika, Abdullah meminta izin kepada istrinya untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Saat itu, Aminah sedang mengandung. Pada perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit dan tidak dapat meneruskan perjalanan pulangnya ke kota Mekah. Hingga Abdullah pun meninggal dunia karena sakitnya. Keluarga Abdul Muthalib yang merupakan ayah dari Abdullah sangat bersedih. Begitu juga dengan Aminah. Abdullah meninggalkan warisan beberapa hewan ternak serta seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Aminah selalu berdoa untuk anaknya, agar anaknya yang di dalam kandungan menjadi anak yang berguna. Karena selama kehamilannya, Aminah selalu dikunjungi oleh orang-orang mulia yang menyampaikan kabar bahwa anak yang di dalam kandungannya akan menjadi orang yang mulia. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi, Bunda Aminah melahirkan bayinya. Semua keluarga besar bersukacita menyambut kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah terlahir kembali. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan bercahaya wajahnya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW bertepatan pada tahun gajah karena ditandai penyerangan Raja Abraha dengan tentara bergajahnya ke kota Mekah yang ingin menghancurkan Ka'bah karena Raja Abraha merasa iri akan kemasyhuran Ka'bah. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah ribuan burung yang membawa batu panas menyerang tentara Abraha dan selamatlah Ka'bah dari serangan tentara Abraha. Telah tertulis dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Abdul Muthalib yang pada saat itu sebagai ketua Quraisy yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad sangat gembira mendengar cucunya telah lahir. Karena sangat bangga dan gembiranya, Muhammad kecil dibawanya tawaf keliling Ka'bah. Dan ketika Muhammad berusia 6 tahun, ibunya berniat mengajak Muhammad berziarah ke makam ayahnya Abdullah di kota Madinah. Aminah meminta izin kepada Abdul Muthalib untuk melakukan perjalanan ke kota Madinah untuk berziarah ke makam suaminya bersama Muhammad kecil. Meski berat hati, Abdul Muthalib memberi izin kepada Aminah untuk melakukan perjalanan jauh bersama Muhammad kecil. Setelah melewati perjalanan yang sangat jauh, tibalah Aminah dan Muhammad kecil di Madinah. Lalu mereka berziarah ke makam Abdullah. Ketika perjalanan pulang, Bunda Aminah jatuh sakit. Bunda Aminah tidak dapat bertahan karena sakitnya, lalu beliau wafat. Muhammad kecil sangat sedih. Ibunya telah wafat. Di usianya 6 tahun, ia telah menjadi yatim piatu. Ummu Aiman yang mendampingi perjalanan Bunda Aminah dan Muhammad segera meminta tolong kepada orang-orang di desa tersebut untuk memakamkan Bunda Aminah. Lalu Muhammad kecil bersama pengasuhnya, Ummu Aiman, berjalan pulang ke kota Mekah. Dalam perjalanannya, Muhammad kecil sangat sedih sekali. Sesampainya di kota Mekah, ia bertemu dengan kakeknya, Abdul Muthalib. Lalu ia menyampaikan kabar tersebut. Abdul Muthalib sangat sedih. Namun, ia menenangkan Muhammad kecil agar tidak larut dalam kesedihannya. Selama 3 tahun, Muhammad kecil dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada suatu hari, Abdul Muthalib jatuh sakit. Lalu, beliau pun wafat. Beberapa hari sebelum Abdul Muthalib wafat, ia menyampaikan wasiat kepada anaknya Abu Thalib,
yang mana ia menitipkan Muhammad kecil untuk dirawat oleh Abu Thalib. Muhammad kecil sangat bersedih karena telah kehilangan kakek tercintanya. Pamannya, Abu Thalib, dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, menyampaikan pesan kepada Muhammad kecil bahwa pamannya akan merawatnya dan mengasuhnya sampai ia besar, meskipun pamannya bukan seorang kaya raya. Muhammad sangat berterima kasih kepada pamannya. Akhirnya, Muhammad dirawat oleh pamannya Abu Thalib hingga ia dewasa. Muhammad adalah anak yang tahu diri. Melihat beban berat yang dipikul oleh pamannya, ia tidak pernah tinggal diam. Dia selalu membantu pamannya untuk menghidupi dirinya. Demikianlah akhir kisah ketabahan dari Muhammad kecil. Telah tersebut dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekianlah anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha, kisah dari perjalanan masa kecilnya Nabi kita Muhammad SAW. Dengan momen peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan hikmah dari perjalanan masa kecil beliau. Tentu pantaslah kita bergembira dan bersyukur atas kehadirannya di muka bumi ini dengan selalu bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Anak-anak, sekian dari Bu Vini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.